pagi. Perkenalkan dengan saya Bidan Melania. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bidan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oke, Bu Siti. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Bidan, saya kan pasangan baru, Iya. mau program hamil, Mau program hamil. Oh, mau tahu tentang apa dulu nih? tentang nutrisinya, Nutrisi. makanan. Oh, makanan yang boleh dikonsumsi sama enggak ya? Iya. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Nah, jadi kalau untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil itu sebenarnya banyak ya. Ada zat besi, ada asam folat, ada kalsium, serat, dan zat besi itu juga harus. Nah, tapi ibu harus tahu dulu apa itu nutrisi ya. Jadi kalau nutrisi itu dia itu zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kehamilan, terus menjaga pertumbuhan dan juga membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Nah, terus nanti ada tanda dan gejala kurangnya nutrisi ibu hamil. Jadi kalau misalnya ibu pengen hamil nih ya, nanti ibu harus kenali mana nutrisi gejalanya. Kalau misalnya kurang nutrisi itu apa aja ya. Jadi yang pertama itu nanti ibu lebih sering ngerasa kelelahan dan kekurangan energi. Terus yang kedua itu sering pusing. Terus yang ketiga itu sistem kekebalan tubuhnya jadi rendah ya. Jadi mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi. Jatuhnya itu jadi kayak mudah sakit. Terus kulitnya terasa lebih kering, gusi bengkak dan berdarah, terus sulit untuk berkontraksi ya. Berat badannya makin berkurang, pertumbuhannya jadi lambat, kelemahan pada otot. Jadi kalau ini nanti setelah Ibu Siti hamil, kalau misalnya ngerasain gejala-gejala yang seperti ini, itu tandanya kekurangan nutrisi ya. Nah, kalau misalnya udah kurang nutrisi nih, akibat yang bisa terjadi itu apa aja ya. Jadi akibat kekurangan nutrisi ibu hamil itu pertama ngaruhnya ke janin ya. Jadi ke janin itu proses perkembangannya itu jadi terganggu ya. Jadi kayak usianya berapa bulan tapi perkembangannya itu tidak sesuai ya. Nah, terus resiko untuk keguguran sama bayi cacat itu bisa terjadi ya. Itu kalau nutrisi kita kurang udah pasti ya. Terus BBLR ini kayak bayi lahirnya itu berat badannya kurang ya. Terus kalau untuk ibu sendiri nih, kalau misalnya ibu kurang nutrisi ya, ibu jadi ngerasa lebih lemah, terus kayak kurang nafsu makannya gak mau, terus ada perdarahan dalam masa kehamilan kayak yang misalnya flek atau fleknya terus-terusan kayak gitu ya. Nah, terus kemungkinan terjadi juga infeksi tinggi ya, kurang darah atau anemia. Itu biasanya bisa banget tuh kalau misalnya kurang makan sayuran, terus kayak yang tinggi seratnya ya, itu bisa banget loh. Terus kayak cake, jadi itu kekurangan energi kalori itu nanti diukur dari lila. Kalau misalnya dia ukurannya tidak sesuai, kurang dari 25, itu biasanya dia ini, jadi pengaruhnya nanti ke janin bisa resiko keguguran, bayi cacat, terus nutrisinya udah pasti kurang ya. Nah, terus ada lagi nih manfaat nutrisi bagi ibu hamil ya. Nah, manfaat nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting ya, karena yang pertama itu menjaga kesehatan ibu hamil, terus menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan, terus persiapan untuk menghadapi persalinan. Jadi nanti kalau misalnya Bu Siti pengen program ini mau hamil nih gitu kan, jadi dari sekarang Bu Siti juga udah boleh untuk mengkonsumsi asam folat yang cukup ya, itu untuk tabungan. Nah, terus nutrisinya harus cukup biar nanti kalau misalnya hamil semuanya berjalan lancar sampai di persalinan. Terus kalau misalnya udah terjadi pembuahan nih, nanti kontrolnya yang rutin supaya kepantau perkembangannya, terus kesehatan ibu dan janinnya juga ya. Oke, mungkin udah paham sampai di sini, Bu? Sudah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Oh, Sudah tidak cukup. ada. Iya, terima kasih banyak ya, Ibu. Selamat pagi.